Kesultanan Serdang, nama resminya Negeri Kesultanan Serdang Darul Arif, adalah sebuah kesultanan yang berdiri pada tahun 1723 dan kemudian bergabung dengan Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Kesultanan ini berpisah dari Delhi dan menjadi subjek federal baru Negara Kedaatupan Sunggal setelah sengketa tahta kerajaan pada tahun 1720. Seperti kerajaan-kerajaan lain di Sumatera Timur, Serdang menjadi makmur karena dibukanya perkebunan kelapa sawit, karet, dan tembakau. Sultan Tuanku Umar Johan Pahlawan Alam Shah adalah sultan pertama kesultanan ini. Serdang ditaklukkan tentara Hindia Belanda pada tahun 1865 berdasarkan perjanjian yang ditandatangani tahun 1907. Serdang mengakui kedaulatan Belanda dan tidak berhak melakukan hubungan luar negeri dengan negara lain. Dalam Revolusi Sosial Sumatera Timur pada tahun 1946, Sultan Serdang saat itu menyerahkan kekuasaannya kepada aparat republik. Namun berbeda dengan yang terjadi di beberapa kesultanan Sumatera Timur, karena sultan dan pejabat kesultanan ketika itu merupakan pendukung republik, maka tidak terjadi kerusuhan yang mengakibatkan korban jiwa di Serdang, dan istana Kesultanan Serdang tidak menjadi sasaran penjarahan massa. Kesultanan Serdang masih berdiri sampai sekarang, serta masih melestarikan adat istiadatnya secara turun-temurun. Meski sudah tidak memiliki kekuasaan dalam politik dan pemerintahan, namun dalam hal-hal tertentu pemerintah juga mengambil keputusan bersama dengan pihak kesultanan, khususnya mengenai masalah sosial dan kebudayaan. Wilayah Kesultanan Serdang ini menjadi Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Tebing Tinggi, serta sebagian Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, meliputi Batangkuis, Padang, Bedagai, Percut, Senembah, Araskabu, dan Ramunia. Kemudian wilayah Perbohongan juga masuk ke dalam wilayah Kesultanan Serdang karena adanya ikatan perkawinan. Sejarah berdirinya Kesultanan Serdang tidak terlepas dari Kesultanan Delhi. Menurut kisah, seorang laksamana dari Sultan Iskandar Muda Aceh bernama Sri Paduka Gocha Pahlawan bergelar laksamana Koja Bintan menikah dengan adik Raja Urung Negeri Sunggal, sebuah daerah suku Karo yang sudah menganut agama Islam. Kemudian oleh 4 raja-raja Urung suku Karo yang sudah Islam tersebut, laksamana ini diangkat menjadi raja di Delhi pada tahun 1630. Dengan peristiwa itu, kerajaan Delhi telah resmi berdiri dan laksamana menjadi Raja Delhi pertama. Dalam proses penobatan Raja Delhi tersebut, Raja Urung Sunggal bertugas sebagai ulun jandi, yaitu mengucapkan setia dari orang-orang besar dan rakyat kepada raja. Kemudian terbentuk pula lembaga datuk berempat, dan Raja Urung Sunggal merupakan salah satu anggota lembaga datuk berempat tersebut. Pada tahun 1723 terjadi kemelut ketika Tuanku Panglima Paderap Raja Delhi ketiga mangkat. Kemelut ini terjadi karena putra tertua raja yang seharusnya menggantikannya memiliki cacat pada matanya, sehingga tidak bisa menjadi raja. Putra kedua, Tuanku Pasutan, yang sangat berambisi menjadi raja, kemudian mengambil alih tahta dan mengusir adiknya, Tuanku Umar, bersama ibundanya permaisuri Tuanku Puan Sampali ke wilayah Serdang. Menurut adat Melayu, sebenarnya Tuanku Umar yang seharusnya menggantikan ayahnya menjadi Raja Delhi karena ia putra Gahara permaisuri. Sementara Tuanku Pasutan hanya dari Selir.
Tetapi karena masih di bawah umur, Tuanku Umar akhirnya tersingkir dari Delhi. Untuk menghindari agar tidak terjadi perang saudara, maka dua orang besar Delhi, yaitu Raja Uruk Sunggal dan Raja Uruk Sinembal, bersama seorang Raja Uruk Batak Timur di wilayah Serdang bagian hulu Tanjung Rawa dan seorang pembesar dari Aceh, lalu merajakan Tuanku Umar sebagai Raja Serdang pertama pada tahun 1723, dan sejak saat itu berdirilah Kerajaan Serdang sebagai pecahan dari Kerajaan Kesultanan Delhi. Pemerintahan Kesultanan Serdang berlangsung selama lebih dari 2 abad lamanya, sejak tahun 1723 hingga tahun 1946. Selama periode itu telah berkuasa 5 orang sultan. Sultan Serdang pertama adalah Tuanku Umar. Kemudian ia digantikan oleh Tuanku Sultan Ainan Johan Alam Shah. Tuanku Sultan Ainan Johan Alam Shah beristrikan Tuanku Sri Alam, putri Raja Perbaungan. Pada masa Sultan Ainan Johan ini terjadi penyatuan Kesultanan Serdang dan Perbaungan. Dikisahkan sewaktu Raja Perbaungan meninggal dunia, tidak ada orang yang menggantikannya karena ia tidak memiliki anak laki-laki. Oleh karena anak perempuan Raja Perbaungan menikah dengan Sultan Serdang, maka akhirnya Perbaungan digabung dengan Serdang. Jadi pengikatan ini berlangsung semata-mata karena adanya hubungan kekerabatan, bukan karena peperangan. Putra Ainan Johan Alam Shah yang tertua, Tuanku Zainal Abidin, diangkat menjadi Tengku Besar. Suatu ketika ia pergi membantu mertuanya yang sedang terlibat perang saudara merebut tahta Langkat. Dalam peperangan membela mertuanya tersebut, ia dibunuh di Pungai Langkat dan kemudian diberi gelar Parfom Mangkat di Pungai. Untuk menggantikan putra mahkota di Serdang disebut Tengku Besar yang meninggal dunia, maka adik putra mahkota yaitu Tuanku Tab Sinar Basar Shah kemudian diangkat sebagai penggantinya dengan gelar yang sama, yaitu Tengku Besar. Kemudian ketika Sultan Johan Alam Shah mangkat pada tahun 1817, adik Tuanku Zainal Abidin yaitu Tuanku Sultan Tab Sinar Basar Shah diangkat oleh Dewan Orang Besar menjadi raja menggantikannya. Ketika itu sebenarnya Tuanku Zainal Abidin, Tengku Besar yang sudah terbunuh, memiliki putra. Namun putra ini tidak berhak menjadi raja sebab ketika ayahnya meninggal dunia statusnya masih sebagai Tengku Besar, bukan raja. Jadi menurut adat Melayu Serdang, keturunan putra tertua tidak otomatis menjadi raja karena sebab-sebab tertentu. Demikianlah pemerintahan baru berganti dan keadaan terus berubah. Kemudian pada tahun 1865 Serdang ditaklukkan oleh Belanda. Selanjutnya pada tahun 1907 Serdang menandatangani perjanjian dengan Belanda yang melarang Serdang berhubungan dengan negeri luar. Setelah bertahun-tahun dalam pengaruh Belanda dan selama 3,5 tahun berada di bawah pendudukan Jepang, akhirnya pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada bulan Oktober tahun 1945, putra mahkota Tengku Raji Anwar dan Sultan Sulaiman Sariful Alam Shah menyatakan bahwa Kesultanan Serdang bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, disusul dengan mengirimkan telegram pernyataan bergabungnya Serdang kepada pemerintah pusat pada bulan Desember tahun 1945.